tersebut, begitu. Baik Bapak, terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Siti Rahmatina di prodi apa ya? Saya di prodi Perbankan Syariah, S1 Perbankan Syariah. Ya, ya. Ya, ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan? Ya tidak mesti terkait perkuliahan ya, apapun mungkin bisa. Mungkin ada yang pengalaman terkait dengan skripsinya, dosen tetap boleh, dosen luar biasa boleh. Saya Pak Hafaz. Ya, ya. Ya. Bu, ya. Oh ya, silakan Bu. Begini Pak Hafaz, saya mau tanya, kalau bagi yang tentang skripsi nih ya, kalau yang sudah selesai sidang, itu berapa lama dikasih waktu untuk pembetulan skripsi? Sebab saya lihat ada beberapa mahasiswa saya yang sudah lama selesai sidang, tapi nggak kembali lagi untuk minta pembetulan, untuk bertunggu untuk pembetulan. Bagaimana Pak? Ya, ya. Oke, ada lagi Bu? Satu lagi Pak, untuk penilaian kuliah itu Pak, kalau misalnya kita kan menggunakan online ya, apakah ada satu peraturan atau kesepakatan dari prodi nilai mahasiswa itu harus minimal C lah. Ada tidak seperti itu Pak? Sebab kadang-kadang mahasiswa ini ya memang banyak yang nggak ikut Zoom kan, kadang-kadang tugas pun nggak lengkap. Tapi setelah kita keluarkan nilai akhir, mereka macam-macam lah alasannya karena memang lain nggak ada. Kemudian, jadi bagaimana? Apakah kita bisa tidak meluluskan mahasiswa? Begitu Pak. Ya. Oke, ini ada kesamaan dengan Bu Siti Rahmatina ya. Iya, Ibu Siti. Ya. Beliau tadi fokusnya ke bidik misi, mahasiswa bidik misi. Oke, ada lagi? Mungkin Pak Ibu silakan cerita-cerita juga boleh. Nah, siapa tuh? Zainuddin masuk. Oke, Pak Zulaimi juga sudah ada nih ya. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Rahmatina tadi ya. Jadi penilaian kepada mahasiswa kita bukan berdasarkan bidik misi ataupun tidak ya, tapi berdasarkan ya kerajinan dan kelayakan dia untuk mendapatkan nilai tersebut. Jadi walaupun mahasiswa bidik misi bukan berarti dia harus selalu nilainya bagus ya. Kalau dia malas, nah tidak ini, itu resiko dia sebagai seorang mahasiswa penerima bidik misi.
Nah, seharusnya mahasiswa penerima bidik misi itu punya kesadaran ya, punya kesadaran untuk bisa mempertahankan nilai yang bagus. Jadi harus rajin belajar, kemudian rajin buat tugas. Nah, nggak boleh bukan melobi dosennya nanti, melobi dosen di akhir baru sibuk ketika dosen sudah mengeluarkan nilai ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memperingatkan mahasiswa kita sedari awal. Sedari awal kita ingatkan mahasiswa kita terkait dengan aspek penilaian ini. Di kontrak kuliah itu ada disebutkan Bapak Ibu sekalian ya, apa yang harus menjadi kewajiban Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Yang kedua, menyampaikan RPS itu di awal perkuliahan. Bagaimana struktur mata kuliah ini? Apa yang menjadi topik-topik yang akan kita bahas per minggunya? Nah, kemudian apa yang menjadi tugas mahasiswa itu harus transparan ya. Tugas mahasiswa harus transparan. Cara melakukan penilaian juga harus disampaikan. Nah, ini menghindari keributan nanti di akhir ya. Karena Bapak Ibu sekalian setelah kami dapati itu kesalahannya bisa di dua sisi. Bisa di sisi mahasiswa, bisa di sisi dosen ya. Mahasiswa kesalahan mereka adalah tidak membuat tugas. Kemudian tidak menghadiri Zoom ya, perkuliahan tepat waktu, tidak melakukan absensi. Nah, kesalahan tidak membuat tugas ini yang terlalu banyak, bahkan ada yang tidak mengikuti ujian. Nah, kesalahan dosen adalah dosen menumpuk tugasnya itu di akhir ya. Ketika mau selesai perkuliahan baru kasih tugas. Nah, mahasiswa seharusnya kita sebagai dosen ini dari awal sudah memberikan penjelasan kepada mahasiswa apa yang menjadi tugasnya. Itu bukan di akhir kuliah, minggu depan harus kumpul tiba-tiba. Nah, ini akan membuat repot mahasiswa karena dia bukan kuliah satu mata kuliah saja. Mahasiswa kita per semester itu mengambil 7 ataupun bahkan ada yang 7 mata kuliah ya. 7 ataupun 8 kalau ada yang 2 SKS. Nah, jadi etika dosen kita juga harus itu. Kemudian transparansi penilaian ya. Nah, transparansi penilaian ini kriteria nilai itu harus objektif, ya. Bukan subjektif, ya penilaian subjektif pada personal mahasiswanya. Nah, itu dimensi yang lain ya. Nah, jadi berdasarkan unsur ujian ini yang harus kita tekankan ya. Nah, jadi Bu Rahmatina dan Bu Puji seperti itu ya. Bidik misi tidak ada keistimewaan bagi mereka untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu tergantung usaha mereka sendiri. Demikian juga tidak ada kesepakatan Bu Puji untuk harus nilai C gitu ya. Nah, itu tergantung mahasiswanya, tergantung kemampuan mahasiswanya ya. Jadi silakan kasih nilai C kalau memang begitu nilainya, ataupun nilai D ataupun E ya. Nah, yang penting fair ada unsur. Nah, itu kami tanyakan di evaluasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ada buat evaluasi juga, survei evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, kami tanyakan di situ, apakah RPS ada dijalankan, kemudian unsur penilaian dilakukan berdasarkan secara fair dan terbuka. Nah, itu kami tanyakan. Jadi ada masukan-masukan dari mahasiswa seperti tadi, keluhan terhadap dosennya. Nah, revisi skripsi Bu Puji itu ada batas waktunya memang ya. Biasa di akhir sidang itu diberitahu kepada mahasiswa paling lambat harus menyelesaikan itu kapan. Nah, memang kita belum ada sanksi ya, belum ada sanksi kepada mahasiswa. Nah, kalau tidak diselesaikan dalam waktu itu apa sanksinya? Ini belum ada. Karena Febi selama beberapa tahun ini kita kejar lulusan mahasiswa supaya banyak yang lulus. Kita mahasiswa rasio dosen dan mahasiswa sekarang sudah mulai sehat ya, tapi sebelumnya belum. Sebelumnya perbankan syariah 1 dosen untuk 90 orang mahasiswa. Kemudian ekonomi syariah lebih kurang 180. Ilmu ekonomi 1:60. Nah, sekarang sudah lumayan bagus ya rasionya. Ilmu ekonomi sudah 150, perbankan syariah ya 170 ya, ataupun 160.
Kalau ekonomi syariah sudah 160. Nah, jadi ke depan kami sudah sepakat ya di pimpinan ada beberapa keringanan-keringanan pada semester yang lalu. Nah, semester depan ini sudah tidak kita ringankan lagi terkait dengan skripsi ini. Karena untuk proses akreditasi kita akan semester ini sudah kita siapkan ya. Jadi tidak mengganggu lagi ininya mengejar lulusannya itu. Nah, jadi semester depan kita sudah mulai pengetatan. Yang pertama, mahasiswa harus cek plagiasi skripsinya itu 35% minimal. Jadi turnitin ya. Skripsi mahasiswa diturnitinkan minimal 35% baru bisa ikut sidang. Kemudian mahasiswa harus ada surat kelulusan ma'had, kemudian surat kelulusan TOEFL, baru bisa ikut sidang. Nah, jadi demikian Ibu Puji ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum, izin Pak Hafaz. Oke, silakan Pak. Barusan Bapak sempat menyampaikan bahwasanya tentang turnitin untuk skripsi mahasiswa ya. Ya. Ingin konfirmasi Pak, itu 35% minimal atau maksimal 35% Pak? Minimal Pak. Minimal atau maksimal ya. Pokoknya tidak boleh lebih dari 35%. Maksimal Pak. Nah, kalau minimal 35%, maksimalnya kan berarti lebih tinggi lagi Pak. Oh iya ya. Berarti itu apa Pak Fosa? Maksimal ya? Ya maksimal Pak. Kalau misalnya minimal 35%, berarti ada maksimalnya boleh di atas 35% Pak. Oh, Kacau jadinya Pak Fodan ya. Iya. Karena Pak Zul kok. Siap-siap ini Pak Zul. Nanti kalau maksimalnya bisa 80% Pak kan, kalau 35% minimalnya 35%. Ya Pak, betul itu Pak. Nah, memang orang Puslit sangat memahami ini. Baik, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Fauza. Jadi 35% maksimal ya. Tidak boleh, kalau dia 36 berarti tidak bisa naik sidang deh. Harus ubah lagi. Ya silakan Bu Afidah ya, mau ngomong. Pak Arifin. Saya no comment, Pak. Oh, yang background agak. Pak Jul, mana Pak Jul tadi? Hadir. Ya, mungkin Pak Jul boleh menyampaikan beberapa hal terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk pengamprahan. Ya, benar Pak Arifin. Silakan Pak Jul. Penting ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Zainuddin? Oke. Bapak Ibu yang terhormat, terkait dengan pengamprahan masih seperti biasa. Dalam pengamprahan adalah dokumen yang sangat diperlukan, cuma satu dokumen, yaitu jurnal mengajar. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah mengajar pada semester sebelumnya, itu ada beberapa orang yang kami dapati belum mengisi jurnal. Itu mohon segera diisi dan dikirimkan kepada kami. Karena semester ini kita sangat riskan karena menjelang akhir tahun. Kita sudah diwanti-wanti oleh pihak keuangan bahwa paling lambat pengamprahan itu di akhir Oktober. Nah, kalau misalnya di akhir Oktober kita tunggu, yang tinggal tetap kami tinggalkan, tapi yang sayangnya nanti bahwa pengamprahan pada tahun berikutnya itu ditiadakan, tidak boleh diamprah lagi karena sudah menjelang tahun. Ini mohon perhatian juga kepada seluruh dosen di LB. Kemudian
tahun kemarin itu ada yang konfirmasi kepada kami, kenapa kami mengajar 16 kali, itu yang dibayar hanya 14 kali. Bapak Ibu yang terhormat, pihak pemeriksa keuangan BKN itu melihat jumlah jurnal yang Bapak isi. Kalau tatap mukanya 16 kali, tapi Bapak Ibu mengisi jurnal 14 kali, maka yang dibayar itu 14 kali. Fakta di lapangan yang dilihat oleh pemeriksa keuangan adalah pengisian jurnal. Ya, kalau misalnya Bapak mengajar hanya 16 kali, di jurnal 16 kali, tapi Bapak isi jurnal adalah hanya 14 atau 13, maka yang dilihat adalah jumlah pengisian jurnal. Itu mohon perhatian kepada Bapak yang sudah coba mengisi jurnal dilihat kembali sehingga tidak ada kekosongan. Jadi full 16 kali. Juga semester kemarin kadang-kadang ada juga pertemuan ke-16 itu ujian final. Ya, ujian akhir, tapi banyak dosen tidak mengisi. Kosong. Di 16 cuma ada tanggal kemudian materinya kosong. Sehingga pihak BKN itu adalah tetap menganggap itu tidak masuk. Ya. Mungkin itu Pak Hafaz yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau didiskusikan nanti, silakan. Oke, mana Pak Ripin moderatornya nih? Gimana? Oke Pak Zul, terima kasih. Bapak Ibu sekalian silakan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Hah? Itu Pak Hafaz ada catatan dari Pak Subhan, mohon dikonfirmasi kembali ke seluruh ini. Oke, kita lihat di catatan ini ya. Oke, yang pertama link daftar hadir sudah diedarkan. Harap diisi ya absen hari ini. Link daftar hadir kita. Yang kedua, Pak Subhan, ini ada catatan materi ajar diupload di Google Classroom sebelum pertemuan berlangsung. Baik pertemuan pertama dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dosen yang baik itu memang lebih bagus kita dari awal saja sudah kita lengkapi Google Classroom-nya. Jadi kadang-kadang kan kita tidak terlalu ingat. Jadi lebih bagus kita lengkapi terus dari awal setiap pertemuan itu. Nah, jadi lebih mudah mahasiswa untuk ikut ya. Di Google Classroom ini kita upload yang pertama referensi. Ya, kalau ada referensi artikel jurnal misalnya ataupun buku. Yang kedua kita upload PowerPoint ya, PowerPoint ajar kita, PowerPoint materi ajar kita. Yang ketiga kita upload tugas ya. Nah, tugas ini itu diuploadnya bukan di forum, ya, tapi di tugas kelas. Ada coursework kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi di tugas kelas itu loh dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi mahasiswa assignment ya, ada assignment. Nah, jadi mahasiswa tahu dia ketika kita kasih assignment itu muncul di email mereka. Berarti ada tugas dari dosen. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Ada lagi di sini catatan tuh Pak Subhan ya. Pak Subhan ini Kasub akademik kita, kalau ada masalah-masalah juga bisa berhubungan dengan Pak Subhan. Apakah mahasiswa dan dosen dapat bantuan kuota per semester? Nah, itu urusan Pak Zul itu, kuota. Oke ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, Prodi mungkin dari Prodi. Bu Nilam, ada yang ingin ngomong sesuatu Bu Nilam? Bu Nevi? Bu Nilam dulu lah, silakan Bu Nilam. Itu Bu Nilam ya. Gimana nih Bu Nilam, di rumah atau di kantor? Bu Nilam suaranya masih belum ini Bu Nilam. Belum hidup. Oke. Ya. Baru ini Pak Hafaz, baru akan menuju kampus. Ya. Baik, kelihatannya
semua udah dijawab ya, dibabat habis nih dengan Pak Hafaz. Barangkali hanya ingin menambahi saja ya kepada para dosen yang barangkali sudah dimintai tolong untuk menjadi pembimbing tadi ya Ibu siapa tadi? Yang Bu Puji ya, yang menanyakan tentang skripsi ya, kapan itu maksimal mahasiswa waktu untuk memperbaikinya. Memang kelihatannya untuk perbaikan ini belum kita menjadi syarat ya. Misalnya yudisium harus dulu nih memperbaiki skripsi, atau wisuda ya, anak-anak harus memperbaiki dulu gitu ya. Belum kelihatannya ya, belum ditetapkan ya, mungkin ini menjadi catatan gitu ya. Kadang nanti kalau udah bertahun-tahun ya, bahkan udah punya anak baru dia datang ya kepada pembimbing ya untuk ke ACC skripsi ya. Jadi ini memang kelihatannya menjadi catatan kita ya, apakah perbaikan ini ya, perbaikan skripsi ini menjadi syarat ya bagi anak yudisium ya. Karena memang sebagaimana kita tahu ini kita udah mau tutup sidang ya, baru itu ya. Baru di situ berlomba-lomba mendaftar ya. Jadi memang waktu ya, banyaknya anak dengan waktu perbaikan itu yudisium sangat dekat, sehingga ya itu ya kejadiannya Bu Puji kelihatannya jadi terkesan memang jadi agak ini ya, lambat ya waktu, tidak terbatasi. Mungkin ini menjadi catatan bagi kita juga nanti seperti apa ke depannya. Itu yang saya pikir seperti itu ya. Nah, kemudian apakah anak-anak ya tadi juga Pak Hafaz sebetulnya sudah menjawab ya, tidak kira lah ya anak itu bidik misi, mungkin kekurangan dan lain sebagainya. Kalau memang sebagaimana tadi yang sudah diatur, saya pikir dalam menilai kita sudah ada acuan. Oke, rajin, TKT, TKM-nya semua final dikerjakan gitu ya. Kita pikir kita sepakat ya untuk memberikan nilai ya. Jika mereka bisa menjawab, kita beri nilai yang maksimal seperti itu kan. Jadi kita ketepikan dulu lah ya yang hal-hal yang di luar yang semestinya ya. Namun juga barangkali izin juga ini kepada untuk saya pikir menjaga keadilan ya bagi kedua belah pihak, prodi ya. Prodi tetap memperhatikan ya keadilan kedua belah pihak, dosen maupun mahasiswa ya. Bagi ini mohon maaf sekali ya, ada juga ini keluhan ya bagi sebagian kecil ya dosen yang kurang dapat ya memenuhi apa-apa yang sudah ditetapkan ya. Nah, jadi kemudian banyak mahasiswa yang komplain gitu, tidak mengisi classroom ya, kemudian tidak pun Zoom Meet walau 1 kali ya, tiba-tiba diberikan nilai seperti itu. Jadi di sini ya prodi juga perlu ya menjaga keadilan kedua belah pihak ini. Jadi mohon maaf nanti barangkali dari prodi ya ada yang menghubungi untuk mengklarifikasi ya hal-hal yang sedemikian ya. Jadi tadi sekalipun ya Pak Hafaz bilang nilai adalah hak ya sepenuhnya bagi dosen ya, tapi izinkan kami juga ya untuk nanti tidak serta-merta mengganti, akan tapi kita akan mengklarifikasi terlebih dahulu ya, apakah kewajiban Bapak Ibu sekalian dipenuhi ya dengan hal-hal tersebut ya berkaitan dengan komplain mahasiswa terhadap nilai ya. Saya pikir yang demikian
bisa sama-sama lah ya kita dapat maklumi seperti itu ya. Ya mungkin itu Pak Hafaz 2 hal ya yang bisa saya tambahi dari percakapan tadi. Terima kasih. Baik Bu Nilam, terima kasih. Bu Nevi, ada yang ingin disampaikan Bu Nevi? Bu Dr. Nevi Asnita, Kaprodi Perbankan Syariah. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Saya mau dulu ya. Oke, baik Pak terima kasih atas kesempatannya. Saya pada dasarnya sudah sepakat ya, sudah setuju dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau dari Prodi Perbankan Syariah ya, melihat evaluasi pada semester lalu yang sudah berjalan, memang tidak banyak masalah ya, tidak banyak masalah. Cuman memang yang masih ada beberapa hal yang masih perlu ya diingatkan, kita perhatikan kembali pada semester ini ya. Seperti misalnya pada semester kemarin masih ada di prodi kami itu kasus pemutihan nilai ya. Pemutihan nilai ini karena masa pengisian nilai sudah sudah berjalan, sudah selesai dan tidak oleh dosen dan juga tidak dikonfirmasi ke prodi gitu ya, sehingga ya dengan dengan sendirinya terjadi pemutihan nilai ya. Ini ya tentunya ada efeknya ya, ada akibatnya ke mahasiswa-mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswa yang dia kurang rajin, bermasalah, dia diuntungkan dengan pemutihan nilai ya. Tapi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang memang bagus performanya selama kuliah, dikasih nilai B saja, itu yang merugikan merugikan si mahasiswa yang performanya bagus ya selama masa kuliah. Jadi mungkin ini hanya sebagai antisipasi saja bahwa tidak banyak memang kemarin ada 2 kasus ya, pemutihan nilai, tapi saya pikir ini menjadi perhatian kita bersama lah untuk melihat yang menjaga tanggal-tanggal penting itu ya. Itu yang pertama terkait dengan nilai. Kemudian upload bahan seperti tadi, ya memang secara garis besar ada upload bahan di Google Classroom-nya, cuman seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 tadi, tidak pas semua pada jadwal belajar gitu. Ada yang setengah pas, misalnya setengah kemudian sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin ini bisa kita perhatikan bersama dan bisa kita tingkatkan lah. Jadi setiap pertemuan ada bahan yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Meskipun kasus ini bagian kecil juga Pak Hafaz ya dan Bapak Ibu sekalian, tapi kita perhatikan lah. Ya untuk RPS juga demikian, ya meskipun diupload di ujung ya, mungkin bagi yang sudah mengajar mata kuliah yang sama ini bisa dari awal-awal diupload. Nah ini akan lebih baik lagi ya. Dan untuk nilai setuju kami seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 tadi, bahwa tidak ada batas ya, tidak ada batas dan tidak ada patokan dari prodi untuk memberikan nilai misalnya minimal berapa, dan itu semua diserahkan kepada performa mahasiswa ya selama kuliah. Karena prinsipnya itu tadi bahwa nilai itu adalah hak prerogatif dosen ya.
Cuman saya setuju seperti yang disampaikan oleh Bu Nilam Sari tadi bahwa harus diperhatikan juga ya ya dari sisi mahasiswanya ya. Kadang-kadang misalnya kita dosen kalau ada kekurangan di kita itu kita kadang-kadang kurang sadar ya, tapi kalau ada kekurangan di mahasiswa ini ya kita berikan nilai yang rendah misalnya ya. Jadi ya kita perhatikanlah unsur di sini. Mungkin dari saya demikian Bapak Pak Hafaz. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Nevi ya. Oke ya, Pak Adnan ada, Pak Dr. Muhammad Adnan. Oh, Pak Adnan udah jadi Ibu Marwiyati. Silakan Pak Adnan. Apa catatan dari Prodi Ilmu Ekonomi Pak Adnan? Silakan sampaikan. Pak Nan belum ada suaranya nih Pak Nan. Belum dengar, belum dengar. Gimana Pak Nan? Bisa Pak Nan? Suara belum ada nih. Nggak ada mungkin. Pas pertemuan Zoom itu di upload screenshotnya ya. Oke ya, untuk PowerPoint yang saya sampaikan tadi itu sudah saya sampaikan juga di sini, bisa di-download ya. Nanti saya kirim juga ke grup WA kita. Nah, Zoom ini ataupun Google Meeting, Zoom Meeting ataupun Google Meeting itu minimal 4 kali, minimal ya. Maksimal 10 kali berdasarkan edaran surat edaran rektor yang kemarin itu. Nah, jadi paling banyak 10 kali kita lakukan, paling sedikit 4 kali. Nah, jadi harus ada sebelum midterm dengan sesudah midterm ya. Zoom Meeting ataupun Google Meeting-nya. Oke, sambil menunggu Pak Anan ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada lagi yang ingin disampaikan nanti bisa dijawab sekaligus oleh Pak Anan nanti. Silakan mungkin. Ada pertanyaan? Ada harapan-harapan? kanan masuk, kanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagian sudah disampaikan Bu Nilam dan Bu Nevi, Pak Pas ya. Pada kesempatan ini saya mengharapkan aja untuk dosen untuk menyiapkan kembali RPS-nya aja Pak Pas. Ya. RPS itu mungkin bagi dosen melihatnya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misal Pak Kamal mengajar ekonometrik, mungkin Pak Kamal boleh
memodifikasi atau juga menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa di FEBI, Pak Fas. Ya, itu aja Pak Fas saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nan. RPS ya. Nah, RPS ini juga nanti harus dikumpulkan ke Prodi ya. Karena Prodi berkepentingan dengan RPS Bapak Ibu sekalian untuk bukti terselenggaranya proses belajar mengajar yang bagus. Kemudian RPS ini juga akan direview oleh timnya. Jadi tim review RPS juga sudah kita bentuk dan saya yakin juga Prodi sudah mendapatkan hasil review itu. Pak Hafaz, Ya. saya mau bertanya sedikit. Kalau saya tidak salah dari edaran rektor itu bahwa RPS kali ini harus apa namanya ya harus di online kan atau bagaimana itu ketika pembuktian BKD itu karena yang diambil nanti bukan dari yang kita kirim secara PDF tapi diambil dari portal. Apa maksudnya ini? Terima kasih. Ya, RPS online ya. Kita juga sudah dikembangkan oleh tim dari ITD ya, IT UIN ya. Itu sudah ada dan terintegrasi dengan Siakat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di Siakat itu ada menu RPS-nya. Nah, yang paling penting kan sekarang sebelum kita online kan itu kan harus ada barang dulu. Nah, barangnya ini sesuai dengan template kita itu. Jadi nanti tinggal kita mudah ekspornya. Kita ekspor saja ke yang online itu ya. Yang online itu tinggal kita masukkan satu persatu. Di RPS, ada menu RPS-nya di Siakat kita. Nah, itu juga kalau untuk kami yang penting jadi barangnya dulu dalam bentuk template RPS yang sudah kita siapkan. Nah, di situ nanti bisa kita diskusikan bersama tim pengajar. Ya. Kemudian nanti tinggal kita ekspor saja ke ada RPS online ya. Baik, ada lagi? Pak Afas, mungkin di chat, Pak Afas. Ya. Pak Muhammad Ikhwan yang mana nih? Langsung bertanya saja, Pak. Biar kenal kita. Silakan Pak Muhammad Ikhwan.
Oke ya. Baiklah, kelihatannya sudah tidak ada lagi ya dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ditanyakan Pak Muhammad Ikhwan adalah terkait dengan plagiarisme. Saya sudah sampaikan tadi ya. Ini itu terkait dengan etika kita. Nah, ini ada hukumannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan kepada kebijakan dari Bapak Ibu dosen sendiri ya, bagaimana menilai terkait dengan tugas, misalnya tugas mencontek ataupun ketika ujian mencontek. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum Pak Hafaz. Ya, silakan Pak Arif. Mohon maaf Pak, saya mau informasi bahwa syakat saya sampai jam sekarang masih kosong Pak. Sedangkan saya akan perlu mempelajari RPS untuk menyiapkan materi pembelajaran berdasarkan masuk kuliah anak 5. Jadi mohon bantuan Bapak gimana solusi yang harus saya lakukan. Oke, baik. Demikian Pak. Ya, untuk Google Classroom yang jadi siakat ya, berdasarkan laporan tadi dari Zaini. Nah, ada 170 unit yang harus dibuat Google Classroom-nya ya. Nah, sebagian memang sudah selesai, sudah masuk notifikasinya ke email masing-masing, sebagian belum ya. Dan Prodi nanti setelah dibuat Google Classroom itu, Prodi akan mengambil kodenya. Jadi kode itu dimasukkan ke siakat Bapak Ibu sekalian, nanti mahasiswa join dari siakat mereka. Nah, mahasiswa ketika dia buka siakat mata kuliahnya, dia akan kelihatan kode Google Classroom. Nah, mereka klik join di Google Classroom itu, nanti akan terlink dengan Google Classroom Bapak Ibu sekalian ya. Kalau untuk RPS Pak Arif itu sudah bisa dibuat sesuai dengan mata kuliah, tidak perlu menunggu siakat ya. RPS-nya tergantung mata kuliah apa yang diajarkan. Nah, itu harus disusun terus ya. Nanti tinggal kita upload saja di Google Classroom. Oh ya Pak, apa RPS itu enggak dibuat oleh dosen koordinator nih Pak? Koordinator mata kuliah. RPS ini dibuat bersama, bukan tugas koordinator. RPS ini tim pengajarnya, tim pengajar mata kuliah. Kalau mata kuliah ini diampu oleh satu orang, ya beliaulah yang akan membuat mata kuliah itu. Kalau mata kuliah diampu oleh beberapa orang dosen, dan dosen yang lain yang mengajar mata kuliah yang sama, nah ini RPS-nya dibuat bersama. Jadi ada timnya ya. Nanti ada koordinator juga. Nah, jadi RPS ini disepakati bersama. Kalau mata kuliah pengajarnya ada beberapa orang. Oke Pak Hafaz, dimaklumi. Terima kasih. Baik Pak. Nah, kalau belum ada ID ya, belum ada ini Gmail, ada dosen-dosen baru mungkin di LB, dosen luar biasa yang mengajar di FEBI belum ada email UIN Araniri ataupun belum ada di siakat itu belum ada ininya, bisa mendaftar di sistem pengaduan .araniri.hid di pengaduan ya. Pengaduan itu ya bagi yang belum ada email UIN ataupun belum ada akun di siakat. Di akun di siakat ini penting untuk menjadi pintu kita masuk ke berbagai macam ini ya, jurnal ajar, kemudian jurnal absen mahasiswa dan lain-lain itu di siakat semua. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak ada lagi mungkin sudah di sini saja. Jadi kami ingin mengingatkan sekali lagi dosen yang mengajar, dosen luar biasa yang mengajar pada semester yang lalu
yang belum melengkapi bahan berkas harap segera melengkapinya karena bulan 9 ini kita harus amprah. Bulan 10 sudah tutup proses amprahan ya. Nah, di grup WA itu sudah kami update nama-nama yang sudah memberikan berkasnya. Kita perlu 7 berkas di situ. Nah, jadi yang belum ada namanya berarti itu belum kirim bahannya ke akademik ya. Bahan dikumpulkan di akademik, kasih ke Bu Siti ataupun kasih ke Pak Zaini ya. Pak Zaini Ulia. Oke, semakin cepat bahannya semakin bagus karena akan kita proses amprahan akan segera dilakukan ya. Baiklah, untuk penutup acara kita, kami persilakan Bapak Dekan untuk memberikan dua patah kata ya, untuk dan menutup acara pada hari ini dengan resmi acara rapat umum pembukaan kuliah semester ganjil 2021-2022. Baik, terima kasih Pak Hafaz yang telah memimpin rapat kita pada hari ini. Mohon maaf saya tadi belum bisa bersama karena ada undangan rektor terkait dengan acara istilahnya ya coffee morning dengan Kapolda beserta stafnya terkait dengan masalah mempercepat proses suntikan pada mahasiswa suntikan COVID-19. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita menjaga protokol kesehatan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, keluarga kecil kita dan juga keluarga besar kita dan masyarakat kita. Dan satu hal barangkali ingin saya teruskan apa yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili Kapolda tadi. Beliau dari orang Jawa yang bertugas di sini dan beliau yang bertanggung jawab terhadap penataan COVID ini, dan beliau merasakan bahagia sekali tinggal di sini karena setiap saat di pelaksanaan sholat berjamaah, apakah subuh, isya dan sebagainya, kita khususnya di Banda Aceh ini senantiasa diiringi dengan doa untuk penolak bala. Dan saya kira ini jarang dilakukan meskipun se-Aceh kita ada juga daerah tertentu tidak mau membacakan ini. Ini merupakan sebuah hal atau suatu hal yang sangat memberikan efek psikologis kita terhadap ketergantungan kita kepada Allah SWT. Yang sebarusan kami dengar di situ ini merupakan sebuah apresiasi orang lain terhadap kita. Baik, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita istiqomah untuk senantiasa melaksanakan apa yang beliau sampaikan dalam menata kehidupan ini, baik untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab kita kepada sesama. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama sekali kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang pada semester ini terpilih atau diberi kesempatan untuk mengajar di FEBI Winarandiri, karena ada juga dosen yang tidak mengajar di semester ganjil, tapi beliau itu mengajar di semester genap. Oleh karenanya, mungkin bagi adik-adik kami sebagai wakil dekan 1 untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan proses akademik ini, karena mungkin ada sedikit perbedaan antara kita dari Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional atau dengan yang bertugas selain pada Kementerian Agama, misalnya kayak di Rusia atau di Muhammadiyah lain. Karena meskipun pintu keuangan itu sama,
tapi ada kebijakan-kebijakan khusus yang berlaku antara UIN dengan Unsyah itu berbeda. Maka oleh karenanya agar supaya proses pengaparahan kemudian persyaratan administrasi yang dimintakan atau yang kami mintakan itu semata-mata bukanlah untuk memberatkan atau untuk mempersulit, tapi itulah regulasi atau SOP yang ada di kami yang dibuat oleh SPI sebagai turunan daripada tanggung jawab beliau-beliau itu, bagaimana pengelolaan dana BLU itu dapat diperiksa atau ketika diperiksa nanti ada pemeriksaan daripada Dewan Pengawas itu sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sekali lagi ini mungkin berbeda dengan yang ada di Universitas Syah Kuala atau yang lainnya. Nah, meskipun kita sama-sama BLU, namun ada kebijakan khusus yang berlaku. Kelengkapan yang disampaikan oleh Pak Dr. Hafaz tadi, ini kami mohon maaf semata-mata bukan kita berusaha untuk menyulitkan, dan sebenarnya tidak. Karena sifatnya adalah kolektif, dan bila ada satu atau dua orang atau beberapa orang nanti yang sedikit terlambat, maka ini akan menjadi salah satu kendala bagaimana yang lainnya itu tidak bisa diproses secara kelompok bermata kuliah atau fakultas. Nah, ini sekali lagi mohon maaf demi kenyamanan kita bersama. Nah, itu. Yang kedua, sebagai sebuah kerja kolektif yang terukur antara kita semuanya, artinya antara pimpinan FEBI dan juga para dosen, yang insya Allah kita akan mulai kuliah nanti. Baik, kami mohon maaf ada jaringan yang terputus barusan. Saya kira sebagai sebuah kerja kolektif dan kerja kelompok yang sudah terukur, artinya pertemuannya 16 kali. Nah, kemudian mungkin terkait dengan SAP dan sebagainya, saya kira bisa dilihat di sebagaimana saya sampaikan oleh Pak Hafaz tadi, dan mungkin adanya nanti penyesuaian terkait dengan perkembangan yang ada ataupun aktualisasi daripada apa yang kita ajarkan. Nah, saya kira ini silakan saja. Tapi yang paling penting bagaimana dengan muatan dasarnya apa yang harus dipahami, sementara pengembangan atau improvisasi itu dapat dilakukan seluas mungkin sehingga mahasiswa kita menjadi kaya. Apalagi kadang-kadang karena kita kuliahnya daring, ada informasi yang tidak sampai karena terbatasnya informasi yang mereka bisa baca di referensi. Nah, saya kira inilah beberapa hal yang barangkali saling mengingatkan antara kita, dan yang paling penting adalah doa kita bersama kepada Allah SWT yang untuk sehat walafiat diri kita, keluarga kecil dan keluarga besar dan semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini yang sebaik-baiknya dan ada sebuah kepuasan batin yang kita rasakan, karena dalam suasana seperti ini pun kita masih dapat memberikan yang terbaik kepada
tanggung jawab kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas penutupannya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhirlah acara kita. Insya Allah kita akan memulai proses perkuliahan semester ganjil 2021-2022 pada hari Senin ini. Silakan Bapak Ibu sekalian akses Siakat masing-masing, akses Google Classroom masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala ya. Jadi akademik mencoba menyelesaikan ini dalam 2 hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada hari Senin sudah siap untuk menyampaikan perkuliahan. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, ada tersinggung dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi kami, bisa menghubungi Prodi, dan bisa menghubungi akademik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jul, Pak Dekan, semua Pak Hafaz, dan Bapak Ibu lainnya sudah bergabung bersama kami dan kami juga agak terlambat. Mohon maaf. Terima kasih. Janggul kami putih kok Pak Jelah. Ya, Pak Jul, kami turun madu, makanya KB madu Pak Jul. Tapi nama gandeng dong ya. Oh, Masya Allah. Makasih Pak Jul. Ya, Alhamdulillah walaupun pas ini. Makasih Pak Jul. Oke, salam. Ya. Oh iya. Ada lagi ngecas ya. Ya, mohon izin duluan. Assalamualaikum.